Hai TF lovers, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Untuk kalian para penggemar Chinese drama, Mimin yakin kalian tidak asing dengan aktris cantik Zhao Lusi. Zhao Lusi memasuki dunia hiburan sejak 2017 melalui drama romantis Untouchable Lovers. Setelah itu namanya terus muncul di berbagai serial drama seperti Cinderella Chef, Oh My Emperor, Season 1 dan Season 2, 2018. Tahun 2019 pertama kalinya ia debut dalam layar lebar lewat film Autumn Fairy Tale. Ia juga membintangi serial drama seperti I Hear You, Prodigy Healer dan Love Better Than Immortality, 2019. Setelah membintangi serial drama Love of Thousand Years dan The Legend of Tiger and Rose juga dating in the Kitchen, 2020, namanya mulai menanjak. Tahun 2021, ia membintangi serial drama The Long Ballad dan Please Feel at Ease Mr. Ling. Dan itu semua telah dibahas pada video Mimin sebelumnya. Link di deskripsi box. Kini nama Zhao Lusi atau pemilik nama asli Rosie Zhao sedang menjadi perbincangan hangat warganet usai bermain dalam drama terbarunya bersama Yang Yang. Selain itu juga Zhao Lusi disandingkan dengan aktor-aktor kenamaan China dengan membintangi drama bergenre historikal. Dan seperti biasa drama yang ia bintangi bersama lawan mainnya ini mendapat tanggapan positif dari penonton dan mendapat rating tinggi. Kira-kira rekomendasi drama kerajaan apa saja itu? Simak video ini sampai selesai. 1. Who Rules of the World. Bercerita tentang Hei Feng si tampan dan anggun sementara Bai Feng si agung dan tak terkendali. Keduanya memiliki keterampilan yang tak tertandingi. Terperangkap dalam peperangan dan kekacauan dunia seni bela diri, bunga-bunga cinta mulai mekar di tengah darah yang telah dikorbankan dalam 10 tahun terakhir. Mereka bergandengan tangan, berkeliling dunia mencari keadilan. Scene awal kita diperkenalkan sebuah cerita dunia yang terbagi menjadi 7 bagian yang dipimpin oleh seorang kaisar. Ada 2 orang paling hebat di dunia persilatan yaitu pemilik paviliun air Yin Kuan, Hei Fengqi yang diperankan Yang Yang. Dan satunya adalah pendekar wanita Bai Fengqi yang diperankan Zhao Lusi. Keduanya bertarung tanpa henti. Yang aneh adalah Hei Fengqi tidak pernah suka berurusan dengan orang lain. Tapi jika itu adalah Bai Fengqi yang mengajaknya bertarung, ia tidak pernah menolak. Di awal sebuah cerita kita diajak ke sebuah negara bernama Negara Dong. Memperlihatkan seorang putra mahkota Negara Dong, yaitu putra mahkota Jingyan. Ia sedang berlarian untuk menghadap sang kaisar. Sang putra mahkota mengabarkan bahwa plat Yuanji telah menghilang. Sang kaisar akhirnya memberi titah pada 6 raja negara bagian untuk menemukan plat Yuanji. Kabar tersebut akhirnya sampai ke paviliun air Yin Kuan, di mana Hei Fengqi tinggal dan memimpin. Setelah elang pembawa pesan datang, sang pengawal menyampaikannya pada Hei Fengqi. Mendengar hal itu Hei Fengqi menganggap ada hal lain dari hilangnya benda berharga tersebut. Ia memerintahkan pengawalnya untuk menyelidiki lebih lanjut. Plat Yuanji adalah lambang kekuasaan kaisar tertinggi. Siapa saja yang memiliki plat tersebut ia berhak memiliki dunia. Satu demi satu pemimpin dari 6 negara bagian telah menerima kabar tersebut. Mereka semua mulai berambisi mendapatkan plat Yuanji. Karena memiliki plat Yuanji artinya memiliki dunia. Mereka mulai mengerahkan para anggota klannya untuk segera menemukan plat itu dengan berbagai cara. Scan beralih 1 bulan kemudian di Gunung Suan. Pertempuran terjadi. Seorang jenderal muda dikejar oleh banyak tentara berkuda. Mereka adalah para anggota klan masing-masing negara bagian. Jenderal itu dikejar karena membawa plat Yuanji yang dicari selama ini. Pengejaran sampai di hutan bambu. Jenderal tersebut mulai terpojok dan kewalahan. Hingga datang Bai Fengqi dari atas, mengolok-olok dan membuat mereka marah. Tanpa berlama-lama Bai Fengqi menarik jenderal muda dan membawanya pergi ke sebuah gua. Di sana sang jenderal terus menanyakan alasan Bai Fengqi mau menolongnya. Bai Fengqi menjelaskan bahwa 3 tahun lalu ketika terjadi pertempuran, ia mengetahui bahwa sang jenderal berusaha menyelamatkan dan melindungi rakyat.
Bei Fengqi tahu kalau dia adalah orang baik dan tidak pantas mati di tangan orang-orang yang licik. Mengetahui Bei Fengqi adalah pendekar baik dan bisa dipercaya, ia memohon agar Bei Fengqi bersedia mengantar plat Yuanji ke Jizu. Namun ia menolaknya. Ia terbiasa hidup bebas dan tidak tertarik dengan urusan plat Yuanji. Bei Fengqi memberikan obat padanya, kemudian pergi. Skein beralih ke kediaman Han. Bei Fengqi datang ke pesta ulang tahun tuan rumah Han untuk meminta obat pil hati dewa. Tuan Han berusaha mengusirnya karena sudah berulang kali Bei Fengqi datang untuk mencuri obatnya. Tapi Bei Fengqi enggan pergi dan membuat onar. Semua orang berusaha menghentikannya namun tidak bisa. Semua prajurit yang melawan telah dikalahkan. Hingga akhirnya Hei Fengqi datang dan mulai menceramahinya. Pemilik kediaman Han mengadukan Bei Fengqi pada Hei Fengqi karena sering memaksa untuk mengambil obat dan telah banyak obat ajaib dari keluarga Han yang telah Bei Fengqi curi. Namun, Hei Fengqi meminta maaf atas dirinya. Bei Fengqi melakukan itu untuk menolong orang-orang. Hei Fengqi meminta maaf dan membayar semua hutang Bei Fengqi. Setelah mendapatkan obat yang diinginkan ia kembali ke gua. Namun mendapati sang jenderal muda telah pergi. Setelah berkeliling hutan, akhirnya Bei Fengqi menemukan sang jenderal dan memberikan pil hati dewa padanya. Hingga akhirnya mereka ditemukan dan dikejar. Pertempuran besar pun terjadi, dan membuat sang jenderal tertusuk pedang. Plat Yuanji yang disembunyikan sang jenderal di pedangnya, ditemukan musuh dan membuatnya terlempar ke langit. Dengan sigap Bei Fengqi langsung menangkapnya. Namun ternyata plat tersebut beracun. Dan seketika Bei Fengqi mulai hilang kesadarannya. Meskipun begitu, ketika melihat sang jenderal mulai kalah, Bei Fengqi langsung berlari menolongnya dan menghilang ke tempat yang aman. Ketika di gua sang jenderal melihat bahwa Bei Fengqi mulai tak berdaya akibat racun plat Yuanji, dan memberikan sisa pil padanya. Dari luar gua para gerombolan orang tadi mulai mendekat. Sang jenderal mengunci tubuh Bei Fengqi dan memberikan pedang berisi plat Yuanji kepadanya. Ia berpesan agar Bei Fengqi menyerahkannya pada Pangeran Jizu yaitu Huang Chao. Sementara sang jenderal keluar untuk mengalahkan para gerombolan. Namun sang jenderal tidak bisa mengalahkan mereka dan gugur. Sementara itu, dari atas gunung Hei Fengqi melihat burung gagak berterbangan, yang menandakan sang jenderal telah gugur. Mengetahuinya, Hei Fengqi berusaha turun gunung untuk mencari keberadaan Bei Fengqi. Skein kembali ke gua. Ketika terlepas dari kuncian tubuh, Bei Fengqi keluar untuk mencari sang jenderal. Dari kegelapan seseorang mengatakan bahwa sang jenderal telah mati, dan Bei Fengqi harus menyerahkan plat tersebut. Mendengar itu, Bei Fengqi sangat murka dan pertarungan pun kembali terjadi. Mereka berhasil melukai Bei Fengqi dan menjatuhkannya di jurang. Namun dengan sigap Hei Fengqi datang dan menolongnya. Ia membawanya ke sebuah gunung dan merawatnya. Kemudian ia mengecek plat Yuanji yang dibawa Bei Fengqi. Dan ia mengetahui bahwa itu adalah plat palsu. Hei Fengqi menemani Bei Fengqi sepanjang malam hingga ia sadar. Ketika Bei Fengqi sadar, ia menanyakan mengapa Hei Fengqi mau menolong. Dan menuduh Hei Fengqi ada maksud tersembunyi menolongnya. Bei Fengqi juga bertanya-tanya mengapa Hei Fengqi tidak mengambil plat ini darinya. Kemudian ia mulai menyadari, ada yang salah dari plat Yuanji yang dibawanya. Ia telah menyadari bahwa plat tersebut palsu. 2. A female student arrive at the Imperial College. Berkisah tentang putri tunggal Grand Marshal, Sang Qi diperankan Zhao Lusi menjadi satu-satunya siswi di Imperial College karena berjudi. Dia ditugaskan untuk membuat Yan Yunzi diperankan Su Kai-cheng, tuan muda nomor 1 kerajaan Yan, menerima kantong bordirnya dan undangannya ke festival Lentera. Jika dia tidak berhasil, dia harus menggantikan musisi terkenal untuk tampil di festival. Awalnya, Sang Qi mengira ini akan menjadi tugas yang mudah. Namun dia diusir setiap kali dia pergi ke Yan Manor. Ketika dia tahu bahwa Yan Yunzi sedang belajar di Imperial College, dia memutuskan untuk masuk ke perguruan tinggi untuk menyelesaikan misinya. Setelah berbagai upaya memohon dan bujukan oleh ayahnya, Kaisar akhirnya menerima permintaan Sang Qi untuk mendaftar ke Imperial College.
Jadi dengan teman masa kecilnya yang baik Zhou Wenyuan dan tuan muda berseragam brokat lainnya, dia memulai kehidupan kampus dan menjadi satu-satunya siswi yang terdaftar di Imperial College dalam sejarah. Diadaptasi dari novel berjudul sama karya Hua Qianqi, bergenre historical, romance, komedi, dan sekolah. Dengan jumlah 30 episodes, diperankan Zhao Lusi sebagai Sangqi, Su Kai-cheng sebagai Yan Yunzi, Ren Hao sebagai Zhou Wenyuan, An Yongchang sebagai Su Jiyu, Ao Rulpeng sebagai Yan Yan, Zhang Yue sebagai Song Jiayin, Du Yu sebagai Song Luotian, dan masih banyak lagi. 3. Love Like the Galaxy, bercerita tentang seorang tuan putri cantik bernama Cheng Shaosang, diperankan Zhao Lusi, saat muda ditinggalkan karena orang tuanya pergi berperang. Untuk melindungi dirinya dari bibinya yang licik, dia harus ekstra rajin sambil berpura-pura menjadi sebaliknya. Namun, bertahun-tahun keterasingan telah membuat mereka sulit untuk menjadi keluarga lagi. Kurangnya cinta sepanjang hidupnya, Cheng Shaosang pragmatis dan tidak aman dalam memilih pasangan untuk menikah. Dia bertemu 3 pria, putra angkat kaisar yaitu Ling Buyi, Yuan Shen yang berbakat dari Gunung Bailu, dan bangsawan Lou Yao yang masing-masing memiliki pro dan kontra. Meskipun jalan menuju cinta itu bergelombang, dia tidak pernah menyesali setiap pilihan yang dia buat. Melalui interaksinya dengan Ling Buyi, diperankan oleh Leo Wu, dia secara tidak sengaja terlibat dalam misteri seputar keluarga dan identitasnya. Keduanya tumbuh dari pengalaman mereka dan bekerja sama, menegakkan kebenaran di hati mereka untuk menyelesaikan krisis nasional.